Salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maluku Bicara. Kali ini ditemani oleh saya Juan Sakwarela. Dan hari ini umat Kristiani dan juga Katolik di seluruh dunia sama-sama kita memperingati kematian Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat melalui hari Jumat Agung. Dan tentu saja saya juga mengucapkan selamat menikmati perjamuan kudus bagi masyarakat dalam warga Gereja Protestan Maluku yang tadi pagi sudah melaksanakan perjamuan kudus. Nah, dalam 2 hari lagi kita akan sama-sama merayakan Paskah Kristus di hari Minggu, dan hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana Paskah bisa menjadi simbol kebangkitan dan juga rekonsiliasi bagi masyarakat, terutama bagi umat Kristiani dan juga Katolik. Untuk itu hari ini saya akan mengobrol bersama dengan 2 tokoh agama di agama Kristen maupun Kristen Protestan maupun juga tokoh agama dari Katolik. Hari ini bersama saya sudah ada pertama Pastor Ignatius S.S. Revo, tokoh agama Katolik. Selamat datang di TVRI, Pastor. Ya, dan juga di sampingnya ada Pendeta John Terhulesin. Selamat pagi Juan dan Siap. pemirsa di rumah. Baik Pak Pendeta. Dan Pak John juga selain tokoh agama, beliau juga seorang akademisi, seorang profesor di bidang teologi, betul ya Pak John? Baik. Saat ini kita akan langsung saja berbincang-bincang tentang bagaimana Paskah bisa menjadi sumber inspirasi bagi umat Kristiani, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat pada umumnya. Saya akan mulai dengan Pastor terlebih dahulu. Baik Pastor, jadi mungkin Pastor bisa jelaskan sedikit kepada kita semua kira-kira apa sih makna Paskah sendiri bagi umat Katolik? Oh iya, terima kasih banyak atas kesempatan. Bahwa Paskah sebenarnya untuk umat Kristiani pada umumnya sama. Karena kita sedikit berbeda dengan Paskahnya orang Yahudi yang memperingati pembebasan mereka dari bangsa Mesir. Sementara Paskah kita adalah Paskah tentang kebangkitan Kristus. Tetapi memang kita tidak usah buru-buru sampai ke Paskah, bahwa ada 3 hari suci yang kita kenangkan hari-hari ini, yakni pertama perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, dia di Taman Getsemani, lalu kemudian berdoa pada malam terakhir, kemudian dia ditangkap. Kalau dalam Gereja Katolik kita memperingatinya dalam perayaan Kamis Putih, lalu kemudian hari ini Jumat Agung kita mengenangkan Yesus yang kemudian diadili secara tidak adil, lalu kemudian dihukum mati di kayu salib, lalu kemudian akan berpuncak kepada peristiwa kebangkitannya. Dan kebangkitan ini adalah sebuah peristiwa besar, jantung hati dari kekristenan. Karena kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Saya rasa apa yang kami anut pun mungkin juga dianut oleh banyak mayoritas Kristen yang lain dan memaknai Paskah secara demikian. Atau jika Pak John ingin menambahkan? Ya, saya kira sama ya. Terima kasih banyak untuk TVRI yang memberi kesempatan untuk kita berbagi ya. Ya, hari kita ini Kamis ya, dan besok hari ini kita akan merayakan Jumat Agung ya. Kita mengenal Kamis Putih ya, dan itu peristiwa di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya. Dan di situ Yesus mengajarkan tentang pentingnya mengasihi. Dan hari ini kita merayakan peristiwa kematiannya. Paskah artinya Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan kita mengalami sendiri apa yang kita kenal sebagai kuasa kebangkitan Kristus, ya, kuasa kemenangan Kristus. Dan oleh karena itu Paskah selalu saja berkaitan dengan kemenangan dan panggilan kita untuk mengasihi. Di situ sebetulnya kita bicara tentang panggilan rekonsiliasi, ya, saya kira itu. Baik. Mungkin bisa dijelaskan juga Pastor dan juga Pak John bagaimana pesan Paskah ini bisa relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Maluku. Kalau kita berbicara tentang Paskah sebagai simbol kebangkitan dan juga tadi seperti Pak John katakan panggilan untuk juga kita mengasihi, karena
karena Tuhan sudah bangkit bagi kita gitu. Memang Paskah itu kan kita tidak bisa lepas, tadi Prof. John sudah bilang tentang cinta. Bahwa dalam sejarah keselamatan kita, itu Allah sungguh-sungguh ingin menyelamatkan karena Dia mencintai kita. Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kita percaya Kristus hadir sebagai Allah yang mau menyelamatkan kita manusia. Memang cinta Tuhan itu kan, kalau dalam perjanjian lama itu kan orang bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi Yesus kemudian memboboti ayat ini dengan mengatakan, hendaklah kamu mengasihi sama seperti aku mengasihi. Dan kata-kata Yesus ini kan menjadi jelas, kasih Yesus adalah kasih yang mengorbankan diri, kasih yang memberikan dirinya. Jadi kasih Yesus bukan cinta eros, cinta filia, tetapi cinta agape, yakni cinta sampai memberikan dirinya. Dan itulah makna terbesar kita, kebangkitannya karena cintanya yang sedemikian besar untuk kita. Karena itu Dia mengalami kebangkitan. Karena itu sebagai orang Kristen, kalau kita mau sungguh-sungguh merayakan Paskah, maka kita harus memiliki cinta sama seperti cinta yang Yesus tunjukkan. Sebuah cinta yang besar, cinta yang keluar dari diri, cinta yang mau memberikan diri bagi orang lain demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Dan itu contoh paling agung yang telah Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kita. Jadi tidak punya sifat yang terlalu individualistik, ya, mau hidup bersama begitu ya, Pastor? Kalau ya, itu kritik Yesus untuk kita, orang zaman ini di mana kita kian individual, ya semakin introvert melihat kepada diri kita. Tapi Yesus justru memanggil kita keluar dari itu. Ya, kita harus hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain dan untuk kebahagiaan orang lain. Berarti Pak John, berarti sama juga ya kalau dalam konteks orang Maluku kita terbiasa hidup secara komunal, dan apakah ini bisa diartikan hal yang sama juga, cinta yang tidak mempedulikan diri sendiri saja gitu? Oh iya, kebangkitan Kristus itu kan menandakan bahwa Kristus menang ya atas segala kuasa, sampai pada kuasa kematian pun ya. Kalau kuasa kematian saja dikalahkan oleh Yesus, kuasa apa lagi yang tidak bisa dikalahkan oleh Yesus? Dan oleh karena itu, kalau kita merayakan Paskah, kita mengalami sendiri merayakan tentang kuasa kemenangan itu. Kuasa kemenangan atas dosa dan maut ya. Tetapi juga kuasa kemenangan atas egoisme kita. Atas sikap hidup yang betul-betul hanya mementingkan diri sendiri ya. Kuasa kemenangan itu membuat orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen yang hidup di era kemenangan. Kita hidup sekarang ini di era kemenangan ya. Artinya apa? Kita hidup di dalam panggilan tanggung jawab kita untuk membangun kehidupan kita yang betul-betul penuh keberanian ya, penuh keberanian, percaya, dan betul-betul kita pas merayakan Paskah artinya merayakan kemenangan. Ya, dan oleh karena itu dalam relasi kita dengan tanggung jawab hidup bersama, saya kira di dalam diri Kristus itu kita belajar tentang solidaritas ya, kita belajar tentang empati, kita belajar tentang kasih sayang. Ketika Kristus mati ya, kalau kita membaca sejarahnya, semua para murid itu betul-betul bersembunyi kan? Mereka bersembunyi, mereka kembali ke pekerjaan-pekerjaan semula. Seolah-olah sudah tamat ya seluruh karya Yesus ya dengan kematian Kristus itu. Tetapi justru ketika Kristus bangkit ya, Kristus kembali mengumpulkan para murid di Galilea ya. Mengumpulkan para murid di Galilea, Kristus memberi kepada mereka mandat. Ya, mandat untuk ke dunia memberitakan tentang Kristus. Apa artinya itu? Memberitakan tentang pengampunan, memberitakan tentang kasih Allah, memberitakan tentang solidaritas, memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah itu kan. Dan saya kira kenapa Yesus mengumpulkan mereka di Galilea, bukan di Yerusalem. Galilea itu sebetulnya sebuah komunitas yang miskin, yang penuh dengan banyak persoalan ya. Dan oleh karena itu Yesus mau menunjukkan kepada para murid tentang bagaimana realitas kehidupan kita. Sama dengan realitas kita di Maluku ya. Kita sekarang menghadapi banyak gejolak ya, bentrokan kiri kanan ya. Dan saya kira
satu-satunya dasar kita untuk membangun kembali kesadaran kita tentang rekonsiliasi adalah back to the basic. Apa artinya? Kita balik kepada penghayatan kehidupan keagamaan yang betul-betul fungsional. Ya, apa sih agama mengajarkan kepada kita? Agama mengajarkan kepada kita tentang cinta kasih, agama mengajarkan kepada kita tentang solidaritas, agama mengajarkan kepada kita tentang pengampunan, agama mengajarkan kepada kita tentang hidup bersama. Orang-orang Maluku punya hidup bersama itu bukan sesuatu yang direkayasa. Kita terlahir dari sebuah komunitas hidup bersama yang dibangun di atas kultur kita. Pelagandong dan lain-lain ya. Ain yang mengajarkan tentang cinta kasih, yang mengajarkan tentang pengampunan. Itu harus menjadi fondasi kita. Konflik ini kan, ketegangan-ketegangan, bentrokan-bentrokan ini terjadi karena egoisme kan. Karena egoisme, cinta diri sendiri, dan banyak hal-hal. Tentu ada variabel lain, ada faktor lain. Ada faktor mungkin juga by design, ya, mungkin juga faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kecemburuan, dan banyak. Mungkin juga faktor trauma, ya. Tetapi, kalau kita punya pendasaran kepada kehidupan beragama yang betul-betul baik, ya, kita menghidupi tentang penderitaan Kristus, menghidupi tentang kebangkitannya, saya kira apapun masalah kita bisa mengatasinya. Dan oleh karena itu tema kebangkitan dan rekonsiliasi ini penting sekali. Ya, apa artinya? Kita belajar tentang kehidupan beriman kita yang sungguh-sungguh, dan kita melihat tentang panggilan kita untuk membangun persaudaraan. Dan saya kira itu soalnya di situ. Baik, terima kasih Pak John. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang tema rekonsiliasi dan bagaimana Paskah bisa menjadi simbolnya. Nah, tadi saya tertarik juga dengan tadi sebelumnya dikatakan oleh pastor tentang Paskah adalah jantung hati dari kekristenan. Nah, mungkin bagi masyarakat awam kalau kita melihat dalam kalender gereja ya, mungkin yang paling dirayakan itu Natal, maksudnya sangat meriah dan lain-lain ketimbang Paskah. Nah, mungkin pastor bisa menjelaskan mengapa dalam kalender kekristenan Paskah disebut sebagai jantung hati dari umat Kristiani. Ini karena berhubungan dengan kebangkitan Kristus. Kristus yang bangkit, dan Kristus punya visi dan misi yang jelas. Dia kemudian juga mengutus para muridnya untuk pergilah, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi bahwa akar dari semuanya itu adalah apa yang dilakukan Yesus. Cintanya, pengorbanannya, dan Paskah juga kan artinya pengorbanan. Karena coba kita melihat pada Kristus sendiri, ketika dia diperlakukan secara tidak adil, kemudian dia menanggung derita, lalu kemudian sampai wafat di kayu salib. Sebelum wafatnya dia masih mendoakan orang-orang yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan semua ini memperlihatkan kualitas Yesus, sehingga akhirnya ketika dia tadi Pak John mengatakan apa yang lebih menakutkan bagi kita manusia selain daripada kematian. Tetapi Yesus bisa mengatasi kematian. Bahwa dia mati tapi dia bangkit. Dia membangkitkan orang mati, tetapi dia sendiri bangkit dari kematian. Dan ini kan menjadi akar dari kekristenan kita. Kebangkitan mengumpulkan, karena sesudah peristiwa kebangkitan, kita akan berjumpa dengan Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, dan mereka dengan kuasa Roh Kudus itulah mereka diutus, lalu kemudian membentuk komunitas-komunitas. Jadi memang sejak awal yang dirayakan itu kan Paskah. Kalau dalam Katolik, misalnya, kalau kami Katolik sangat menghayati perjamuan, karena Ekaristi dibuat. Ekaristi itu kan sebenarnya kurban tak berdarah yang dilakukan oleh Yesus secara berdarah di kayu salib. Dan ini kan selalu diulang-ulang. Jadi yang menghimpun orang Katolik itu adalah perjamuan. Ketika orang datang, lalu kemudian imam atas nama Kristus bertindak atas nama Kristus, dalam bahasa teologi in persona Christi, mengulangi kata-kata institusi, kata-kata Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku, lalu kemudian itu dibagikan kepada jemaat yang hadir. Jadi gereja terbentuk justru karena perjamuan itu. Kita tentu ingat kisah dua murid di Emmaus. Mereka jalan, Yesus sudah jalan sama-sama dengan mereka. Yesus sudah menjelaskan tentang kenapa dia harus mati. Mereka kemudian belum juga memahaminya. Tetapi ketika Yesus mau lewat, mereka panggil masuk dulu. Lalu Yesus mengangkat roti. Lalu kemudian mereka, oh ini Yesus. Jadi memang perjamuan itu kemudian menyatukan.
Jadi menjadi awal sehingga gereja kemudian sangat menghormati dan menghargai perjamuan. Memang dalam perkembangannya kita akhirnya setiap kekristenan memiliki teologi yang sedikit berbeda berkaitan dengan perjamuan, tetapi pastilah semua menghargai perjamuan. Baik. Saya boleh lanjut ya. siap, Tadi pertanyaannya adalah mengapa Natal lebih penting? Dalam kehidupan Dalam masyarakat banyak, awam Natal terlihat seperti jauh lebih dirayakan meriah gitu. Memang itu tradisi yang ada tuh, tapi saya kira begini ya, pertanyaan kita seharusnya begini, apa dampak ya? Dampak dari perayaan-perayaan keagamaan. Ya. Sebab kalau tidak ada, apa implikasinya, apa pengaruhnya, itu penting sekali. Orang bisa merayakan Natal meriah, orang bisa merayakan perjamuan, orang bisa merayakan Sidi Baru misalnya, orang bisa merayakan Paskah, tetapi apa dampaknya? Sama dengan pertanyaan, apa dampak Kristus untuk kita? Apa dampak Kristus untuk kita? Kalau kita bicara tentang dampak Kristus untuk kita bicara tentang ya mulai dari peristiwa kelahirannya, peristiwa kematiannya, pekerjaannya, ya sampai pada peristiwa kebangkitan, sampai ia naik ke sorga dan ia akan datang lagi. Dampaknya dalam semua karya selamat Allah itu mesti kita lihat di situ. Jadi bukan Natal yang jauh lebih penting, atau memang dalam banyak kenyataan ya orang melihat Natal itu jauh lebih penting. Tapi saya kira belakangan ini ya 10 tahun terakhir, saya kira di kalangan GPM orang sudah melihat peristiwa Paskah itu jauh juga lebih penting. Oleh karena itu Anda lihat sekarang ini di mana-mana menjelang Paskah, menjelang penderitaan itu di mana-mana salib di jalan-jalan ya. Di mana-mana. Masalahnya bukan soal salib di jalan-jalan saja. Apa dampak salib itu bagi kehidupan? Bagaimana kita menghidupi salib itu? Ya, sebab kalau hanya performa kita, hanya kebanggaan kita, saya kira apa maknanya itu ya? Jadi saya kira yang paling penting dampaknya itu. Oleh karena itu, cara pandang kita terhadap karya selamat Allah, peristiwa-peristiwa keagamaan, mesti kita tempatkan pada penghayatan kita terhadap dampaknya. Apa dampak Kristus bagi kita? Itu soal ya. Apa dampak Kristus bagi kita di tengah-tengah ketegangan dan bentrokan-bentrokan yang terjadi? Nah, kalau itu tidak kita lihat, apa artinya kita beriman? Apa artinya kita beriman? Ya, saya kira kepada semua anggota jemaat, kepada semua masyarakat, orang yang mengimani Kristus, saya kira kalau kita mau hidup damai, hidup tenang, hidup nyaman, hidup penuh sukacita, kita harus memaknai dampak kehadiran Kristus bagi kita, ya, dampak kebangkitannya bagi kita. Saya kira itu hal yang fundamental. Baik, Pastor dan juga Pak Pendeta, tadi dikatakan bahwa sekarang kita ada dalam Jumat Agung, tapi sebelumnya satu pekan ini ada rentetan perayaan lain juga seperti Kamis Putih, Rabu Abu, dimulai dari Rabu Abu. Sampai nanti puncaknya adalah Paskah. Nah, kira-kira bagaimana seharusnya sikap umat, warga gereja Katolik dan juga warga GPM dalam menyikapi hari-hari suci ini? Pastor silakan. Jadi keberadaan hari-hari suci itu kan sebenarnya untuk mengingatkan umat, membangkitkan pengetahuan mereka, tapi bukan hanya sebatas itu, lebih daripada itu sebenarnya seperti yang Pak Pendeta John sudah katakan, sebenarnya apa manfaat, apa dampak dari semua peristiwa pesta-pesta dan perayaan-perayaan gerejawi bagi setiap orang. Jadi kalau memang kita bisa memaknai semua perayaan ini dengan sungguh, sebenarnya iman kita kan bisa bertumbuh dan berkembang. Itu kan yang mau dimaksudkan. Sehingga kalau andai kata kita menarik, kan kita ini masa pertobatan, ini kan masa prapaskah. Paskah sampai nanti memuncak di Paskah ketika Kristus bangkit. Dan jadi mau dikatakan jangan kita buru-buru ke Paskah, tetapi mari kita mempersiapkan hari-hari ini dengan baik. Sebenarnya saya paling senang, bahagia apa yang dilakukan oleh saudara-saudara dari GPM misalnya. Memang bahwa mereka berusaha memaknai dengan memberikan patung atau gambar-gambar. Ini kan sebenarnya simbol. Tetapi simbol ini sebenarnya maksudnya adalah supaya mengingatkan kita selalu bahwa sebelum kemenangan Paskah itu ada salib yang harus kita pikul dan kita lewati dalam kehidupan kita. Tapi kemudian semua itu kan menjadi tidak bermakna jika itu hanya menjadi aksesoris
atau seperti dikatanya cuma performance saja. Tapi bukan itu kan, kita berharap lebih daripada itu. Karena simbol itu selalu bermakna bagi kita jika kita memang mau menghayatinya. Ya, apa makna agama bagi kita? Apa sih agama itu? Ya, apa sih makna dari peristiwa-peristiwa keagamaan itu? Peristiwa keagamaan itu tidak membawa kita ke sorga, ya, sama sekali tidak. Tapi peristiwa-peristiwa keagamaan itu, umat beragama itu tidak naik hidup-hidup ke sorga, tetapi kita justru ada di tengah-tengah dunia dan kita memaknai kasih dan cinta kasih Allah. Ya, di dalam agama itu kita belajar tentang agama itu sebetulnya jeritan kemanusiaan kita, toh. Jeritan kemanusiaan kita, pengungkapan jeritan kemanusiaan kita, dan kita sadar ada faktor transendental, ya, faktor transendental, dan faktor transendental itu hanya bisa terjadi ketika kita mengalami sendiri di dalam realitas hidup. Ya, oleh karena itu, ketika kita merayakan peristiwa-peristiwa keagamaan, kita tidak hanya melihat peristiwa keagamaan itu sebagai sesuatu tradisi, rutin saja. Jangan kita terjebak di dalam rutinisme. Dan kalau kita terjebak di dalam rutinisme, kita akan tidak punya terobosan untuk membangun sebuah kehidupan beragama yang baru. Kehidupan beragama yang baru itu artinya kita membangun sebuah kehidupan beragama yang menghidupkan manusia. Agama yang mencerahkan. Kalau agama yang tidak mencerahkan, untuk apa itu? Kalau agama yang tidak menolong kita mengampuni, untuk apa itu? Kalau agama yang tidak keluar dari hati kita, untuk apa? Kita hanya berkhotbah tentang pengampunan, berkhotbah tentang kasih, tentang cinta, tetapi kita tidak melakukannya. Apa artinya itu? Saya kira ini tantangan kita, ya. Selalu saja ada kesenjangan antara apa yang kita idealkan di dalam pemahaman-pemahaman kita dengan praksis di dalam hidup konkret kita. Ini masalah kita. Selalu ada kesenjangan. Dan oleh karena itu saya selalu mengatakan adalah kita harus memahami agama dalam perspektif hati kita. Supaya kita betul-betul melihat agama itu mencerahkan, tidak rutin, tidak formalisme. Ya, kalau kita beragama hanya kalau kita terjebak di dalam rutinisme dan formalisme, nanti agama itu beku. Dan kaku begitu. Kaku. Ya. Kita akan melihat orang lain itu sebagai lawan. Jangan kita memahami agama itu lalu kita melihat orang lain itu sebagai lawan, sebagai musuh. No. Kita mesti memahami agama itu dan melihat orang lain itu sebagai saudara kita. Kita harus hidup untuk others, untuk orang lain. We have to live for the others. Jadi agama itu harus fungsional. Jadi jangan kita di era kebangkitan, di era prapaskah, kita ramai dengan salib, ramai dengan segala macam, tapi kita tidak mengasihi orang di pinggir rumah kita. Saya kira itu soal kita. Ya, itu soal kita, dan saya pikir ini masalah yang paling serius dari kehidupan beragama. Kalau kita mau rekonsiliasi, satu-satunya jalan adalah bagaimana kita menjadikan agama itu milik orang lain. Ya, hidup dengan kesadaran itu. Ya, saya kira itu akan membuat kita menjadi orang beragama yang betul-betul tidak rutin saja, tidak formal saja, atau kita banyak bicara tentang pengampunan tapi kita tidak melakukannya. Asal kata saja, ya, tapi tidak berbuat. Ya, saya kira Maluku menjadi tempat untuk kita beragama secara fungsional, ya, dan agama yang keluar dari hati kita. Baik, Pastor dan juga Pak Pendeta sudah bertahun-tahun menjadi pemimpin umat. Nah, saya ingin tanya pengalaman secara pribadi, bukan hanya sebagai seorang pemimpin umat, tapi secara pribadi kalau boleh diceritakan kira-kira bagaimana makna Paskah ini dimaknai secara pribadi. Dan kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman dalam memimpin umat, adakah cerita-cerita menarik tentang masa-masa Paskah ini yang bisa direfleksikan bagi kita semua saat ini?
Iya. Mungkin pastor terlebih dahulu. Kalau mau kita berkisah tentang Paskah dan masa sebelum Paskah, tentu ada banyak hal yang tentu menarik. Kalau di kampung-kampung yang Katolik misalnya, seringkali terjadi apa yang dikatakan oleh Pak John. Kita lain-kali memahami Prapaskah secara kaku begitu. Kan sebenarnya ada batasan, jadi orang langsung menciptakan jangan putar musik, jangan pesta, lalu kemudian kalau kita ada pantang juga jangan makan daging, jangan makan ikan dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali dipahamikan secara seperti apa yang dikatakan itu. Sehingga ketika kita berhadapan dengan ada keluarga atau mungkin juga dia bukan Katolik, lalu kemudian dia putar musik, lalu musik itu adalah musik pop, lalu kemudian jadi persoalan. Sehingga kita jadi pastor akhirnya harus melerai, jadi bukan maksudnya seperti itu. Jadi yang dimaksudkan supaya kita memiliki kedamaian, kita toleran, karena kan Paskah kalau dalam perspektif kita Katolik kan sebenarnya dalam masa Prapaskah itu sebenarnya kita melakukan karya amal kasih, kita bertobat dan kita lebih banyak berdoa. Karya amal kasih artinya supaya kita membangun solidaritas, persaudaraan dengan orang. Tapi jangan gara-gara aturan-aturan yang kemudian disepakati di dalam jemaat, lalu kemudian jadi persoalan. Karena saya punya pengalaman seperti itu. Akhirnya kita perlu lagi proses perdamaian. Karena apa yang dicita-citakan, yakni kita solider, mengasihi, saling mencintai. Justru karena aturan-aturan yang kita bikin dan dipahami secara kaku, lalu kemudian jadinya malah kita bertengkar satu dengan yang lain. Nah, itu pengalaman saya. Dari waktu ke waktu tentu saja kita berhadapan dengan hal-hal seperti begitu karena umat seringkali memang punya idealisme sendiri, lalu kemudian mereka juga memaknai atas caranya sendiri. Tetapi apa yang dimaknai itu kan lain kali perlu kita jembatani, perlu kita supaya ya apa yang dicita-citakan. Sebenarnya memang menjadi orang Kristen pada pertama-tama itu kan kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Kekristenan zaman ini bukan Kristen masa lampau, di mana extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Dan kita tidak pernah berpikir seperti itu. Bahwa ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang harus dihormati juga dalam agama-agama lain. Karena itu kan kita perlu membangun rekonsiliasi, kita membangun persaudaraan. Sebab itulah cita-cita keagamaan, bahwa ada kedamaian. Termasuk di Maluku. Kita berhadapan dengan banyak persoalan. Semoga Paskah bisa menginspirasi. Semoga orang Kristen bisa menjadi inspirasi bagi perdamaian. Bukan sebaliknya kita ada justru menjadi sebab bagi persoalan-persoalan. Baik. Sebelum kita dengar nanti pengalaman dari Pak John juga, pemirsa kita akan rehat sejenak. Tetap bersama kami di Maluku Bicara. Sebetulnya Yala Hatan itu kampung nama awal itu Yalo Hatan, itu pagar untuk negeri Tamilo. Perjanjian dari leluhur bahwa dusun Yala Hatan adalah dusun awal dari semua dusun. Kain berang merah di kepala gitu ya. Itu yang menjadi simbol yang membedakan bukan orang Nolu dan orang Nolu.
Apa yang terlihat oleh mata belum tentu adalah fakta. Ada kompleksitas yang perlu dieksplorasi untuk mendapatkan validitas informasi. Pastikan Anda bijak dengan memilih kanal berita yang terpercaya dan menginspirasi. Hilangkan ragu dengan mencari rujukan yang pasti. Maluku hari ini untuk publik Maluku yang cakap literasi. Semangat dalam meraih asa, tak pernah lelah dan putus asa. Berdoa pada Sang Kuasa sebagai generasi penerus bangsa. Katorang anak-anak Maluku, Patimura muda, bangkit dan meneruskan perjuangan Kapitan Patimura. Lawan mina haulala, maju terus, pantang mundur. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Anda masih menyaksikan Maluku Bicara bersama saya Juan Sakwarela, dan kali ini pemirsa kami masih membahas topik yaitu Paskah sebagai simbol kebangkitan dan juga rekonsiliasi. Masih bersama saya di studio Pastor Ignatius Revo dan juga Pendeta John Rulesin, dan kita sudah berbincang banyak tadi tentang bagaimana Paskah bisa menjadi simbol kebangkitan dan juga Paskah bisa menjadi inspirasi bagi umat Kristen dalam mencontohi sikap hidup teladan hidup Yesus dalam hal mengasihi. Dan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana Paskah juga bisa menjadi simbol rekonsiliasi tadi. Tadi sudah sempat disinggung di awal, tapi sebelumnya saya ingin dengar lagi nih. Tadi Pastor sudah menceritakan sedikit tentang bagaimana pengalaman Paskahnya bersama umat. Nah, saya ingin dengar pengalaman pribadi dari Pak John. Bagaimana pengalaman pribadi Pak John saat di hari Paskah bersama dengan umat? Ya, saya pertama saya mengapresiasi ya dan menghormati, menghargai sepenuhnya inisiatif jemaat ya untuk kalau kita jalan di jalan ya ada pohon ada salib, dan itu inisiatif jemaat dan itu baik ya, itu baik sekali. Kalau tidak seperti itu, saya kira pertanyaannya adalah apakah mereka peduli dengan iman mereka atau tidak. Ya, saya kira itu tanda bahwa mereka peduli ya. Tapi itu yang saya bilang, dia tidak boleh menjadi sesuatu yang terjebak di dalam rutin semata-mata, rutinisme. Kalau kita terjebak di dalam rutinisme, kita tidak menghayati maknanya. Kita bikin saja. Oh, ini nanti mau jelang Prapaskah, jelang Paskah kebangkitan. Ya kita itu.
Pengalamannya mesti kita sadari bahwa bagaimana kita menghidupi salib itu. Bagaimana kita menghidupi, ada banyak juga orang yang pasang senang, woi rame gitu kan, rame, bagus, indah, ramai, itu penting. Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup mau menjelaskan tentang pengalaman beriman kita. Ya, jadi yang mau saya bilang adalah mari kita menghidupi karya-karya besar. Ya, kita menghidupinya. Saya punya pengalaman sebagai pernah menjadi pimpinan gereja, ya, pernah juga. Ya, saya selalu menginginkan kepada jemaat untuk bagaimana kita menjadikan kehidupan atau peristiwa-peristiwa keagamaan ini punya dampak bagi pembentukan karakter, pembentukan iman, pembentukan moral kita. Tapi juga pada saat yang sama pembentukan komitmen kita untuk melayani sesama. Saya kira itu penting sekali, ya, itu penting sekali. Dan kalau tidak ada maknanya untuk apa gitu. Apalagi di tengah-tengah persoalan-persoalan ketegangan. Jadi saya kira pengalaman beriman itu harus menjadi pengalaman yang konkret. Pengalaman yang menyentuh, pengalaman yang berempati dengan sesama. Pengalaman yang berempati dengan tanggung jawab kita membangun bangsa. Membangun gereja, membangun persaudaraan, ya. Membangun Maluku, membangun kota Ambon. Saya kira itu. Memang kalau kita lihat dengan salib di jalan-jalan dan lain-lain, itu kan menambah indahnya kota ini. Menambah indahnya kota ini. Bisa menjadi sesuatu yang bisa punya daya tarik pariwisata, ya kan? Orang datang di saat-saat Paskah untuk melihat salib. Ini juga sama dengan waktu Natal orang datang lihat. Tapi salib atau pohon terang itu bukan tontonan. Itu yang saya maksud, ya. Kita betul-betul memaknainya, menghidupinya, ya, supaya dia betul-betul membentuk pengalaman beriman kita yang baru. Ya, saya kira itu. Jadi sekali lagi ini tentang dampak yang harus diberikan, ya, Pak Ya, John. dampak. Baik, luar biasa. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana Paskah juga menjadi simbol rekonsiliasi. Tadi kita sudah sempat bicarakan di awal. Dan saya ingin tahu pendapat dari Pastor Ignatius juga, kira-kira peran dari gereja itu apa? Supaya gereja juga dapat menjadi ruang bagi rekonsiliasi itu sendiri. Iya, terima kasih. Memang gereja kan bisa kita bedakan, gereja institusi, lembaga kegerejaan, tetapi gereja itu adalah umat itu sendiri. Ya. Nah, dengan demikian memang kalau kita mau mengajak umat untuk rekonsiliasi, tentu pertama dari institusi gereja sendiri bisa mencerminkan itu dalam tindakan, dalam ajaran-ajarannya, sehingga ajaran-ajaran yang tidak mengajarkan orang untuk menjadi cinta diri, tetapi keluar dari diri, bahkan jika keluar lebih lagi, jangan hanya bicara tentang lingkungan di dalam kekatolikan atau kekristenan, tetapi kita juga menyapa orang di luar kekristenan. Dengan demikian kan gereja, baik secara institusional maupun gereja sebagai umat Allah, kita semua bisa bertumbuh dan berkembang. Tuhan kan panggil kita bukan hanya menjadi sempurna dalam arti mengintrospeksi lihat diri ke dalam, meningkatkan kualitas keberimanan kita, tetapi kan kita juga dipanggil untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang. Dan memang kalau saya sangka semua agama pun mempunyai penilaian yang sama. Kalau secara institusional kita duduk sama-sama, kita menciptakan program, kita buat pedoman, kita buat aturan, itu kan bukan dimaksudkan pertama-tama untuk koleksi, tetapi lebih sebagai sesuatu yang membantu kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang, sehingga akhirnya kita semua bisa menjadi berkat. Inti-intinya bahwa menjadi orang beragama kan bukan untuk diri sendiri. Kalau kita untuk diri sendiri, apalah gunanya? Mungkin kita pergi ke padang gurun saja kah? Pergi ke hutan kah? Dan kita jadi lebih aman di sana. Kita bisa menjadi sempurna hidup tanpa ganggu orang lain. Tapi kan bukan seperti itu. Realitasnya kan tidak begitu. Kita ada di tengah dunia dan mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, supaya orang bisa melihat yang baik dalam diri kita dan memuliakan Allah di surga. Intinya kan seperti itu. Ya, itu. Baik, Pak John mungkin ingin Ya, menambahkan. kalau kita bicara tentang rekonsiliasi, artinya kita bicara tentang fakta bahwa ada bentrokan, ya. Ya.
Sebetulnya tanpa bentrokan pun rekonsiliasi itu panggilan esensial di dalam diri kita, ya. Dan kapan saja kita mesti menyajikan hidup yang penuh damai dan menyajikan perdamaian. Itu hakikat kehidupan kekristenannya mesti begitu. Tapi oke, kita bicara rekonsiliasi dalam kaitannya dengan kenyataan di Maluku sekarang, terutama di Maluku Tengah, di Kota Ambon, ada kejadian-kejadian tertentu. Nah, saya kira sebagai gereja kita harus punya data yang baik tentang kenyataan-kenyataan ini. Apa sih sebetulnya sumber-sumber konflik? Ya, apakah ini karena persoalan agraria? Apakah ini karena persoalan ekonomi? Apakah ini karena persoalan sosial politik? Kita harus punya visi atau punya pantauan, yang jelas mengenai keadaan ini. Tapi kalau tidak, apa sih yang mau kita bilang? Kita tidak hanya bisa mengatakan kepada umat ini loh hidup beragama mesti begini. Sementara kita tidak menyelesaikan sumbernya. Ya, saya kira itu juga kita buang garam ke laut. Jadi kalau kita bicara tentang panggilan rekonsiliasi kita bicara juga tentang tanggung jawab untuk peacemaking kita dan peace building kita. Kalau kita mau mengatasi konflik ada 3 hal, Juan. Ada 3 hal. Yang pertama kita bicara tentang peacekeeping. Peacekeeping itu bagaimana, itu peran tentara dan polisi. Kemudian kita bicara tentang peacemaking. Kita bicara tentang dialog. Dan yang peace building kita bicara tentang recovery. Nah, gereja bikin apa itu? Mungkin gereja bukan pemerintah, iya, tapi gereja punya tanggung jawab yang juga harus menciptakan peacemaking dan peace building. Itu kita bicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Jadi peacemaking, peace building itu harus betul-betul didasari pada komitmen, empati, keimanan kita. Ya, kalau itu yang kita lakukan, kita all out, betul. Kita all out, kita tidak ikut-ikut aja. Tapi kita mengambil inisiatif karena Yesus menginginkan perdamaian. Hidup kekristenan yang penuh damai. Kita tidak memandang orang lain sebagai musuh, tetapi memandang orang lain sebagai saudara. Saya kira panggilan rekonsiliasi mesti kita bangun di atas dasar itu. Ya, panggilan rekonsiliasi. Dan oleh karena itu kita mesti tahu realitasnya. Ya, dan saya kira supaya rekonsiliasi itu tidak serampangan. Bagaimana kita mengobati trauma di kalangan masyarakat? Ya toh? Gereja bikin apa? Itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bukan kita mempertemukan orang lalu bicara aja. Oh ya, no. Rekonsiliasi itu artinya kita memberdayakan empowering people, ya, supaya kita betul-betul mereka hidup damai, hidup sejahtera. Saya kira itu rekonsiliasi maknanya sampai di situ. Rekonsiliasi itu bukan kita datang peluk-peluk orang yang konflik lalu bilang dia damai. Oh, enggak begitu. Kalau kita bicara rekonsiliasi, kita mesti bicara tentang peacekeeping, peacemaking, dan peace building. Itu besar sekali. Jangan kira bahwa orang baku baik, orang baku lempar, lalu kemudian baku dapat, orang bilang ketemu dong, lah itu sudah rekonsiliasi. Oh ya, no. Kita harus betul-betul bicara berkonsep. Peace apa ya? Saya kira itu yang mau kita lakukan. Jadi intinya gereja harus aktif dan inisiatif dalam. Iya. Saya kira itu ya, dan apa ya, mesti berproses secara baik. Peacekeeping, peacemaking, peace building, itu rekonsiliasi. Kita rekonsiliasi, tetapi orang belum punya rumah, belum bangun, gimana? Itu peace building. Kita tidak hanya bisa menjanjikan datang ke masyarakat, kemudian janji hidup aman, itu baru peacemaking. Itu belum rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi ketika 3 tahap itu, ya, kita tahap itu, ya, peacekeeping, peacemaking, dan peace building kita bangun. Baru kita bisa bicara tentang rekonsiliasi. How to gereja do something, ya. Saya kira itu penting bagi gereja. Ya. Jadi supaya ada dampak jangka panjangnya. Jangka panjang ini kita tidak siram air, toh. Tapi kita bicara tentang sesuatu yang terkonsep, punya
Kalau enggak, you bangun rumah. Tapi kalau you belum peacemaking, belum peace building, orang masih punya senjata, orang konflik besok. Itu soalnya. Jadi kalau rekonsiliasi itu pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya pendekatan, mari kita pergi berdoa untuk mereka, kemudian mereka baik. Ya enggak lah, enggak begitu. Itu bukan rekonsiliasi, itu mendamaikan saja. Rekonsiliasi itu sesuatu yang dia menyangkut aspek sosiologisnya, aspek kulturalnya, aspek politiknya, aspek ekonominya. Luas sekali. Luas sekali. Nah, kira-kira peran gereja sebagai pembawa damai itu tantangannya biasa apa saja? Ya, saya Pak kira saya tahu betul bahwa gereja juga terbatas. Ya, terbatas. Kita harus sadari itu. Tapi paling kurang kalau dia belum melakukan itu, paling tidak dia bisa melakukan peacemaking. Bagaimana memperkuat jemaat, ketahanan jemaat, diperkuat ketahanan sosiologis, ketahanan politiknya, supaya ketika ada benturan, jemaat itu masih punya ketahanan, ya, ketahanan. Tidak, energi konflik itu besar, ya, energi konflik itu, provokasi itu juga bisa menjadi energi konflik. Orang lapar juga bisa menjadi energi konflik. Orang misalnya by design orang dikasih minum bisa menjadi energi konflik. Tugas gereja membangun ketahanan untuk itu agar energi tadi itu, ya, misalnya tukang minum, misalnya lapar, misalnya kekecewaan, frustrasi, ketimpangan sosial, gereja kemudian memperkuat mereka di situ. Tidak cuma bicara, sudah nanti pemerintah datang bangun. Nggak bisa. Gereja harus in action. Rekonsiliasi itu in action. It's not just talking. Ya, tapi in action. Ya, kira-kira itu soal. Nah, Pastor mungkin ingin menambahkan juga bagaimana kita bisa menarik makna rekonsiliasi ini dari tema Paskah yang sedang kita bahas saat ini. Oh iya. Yang pertama-tama saya mesti kasih penegasan dulu bahwa setiap agama itu bisa berkontribusi kepada masyarakat, kepada negara. Tetapi tentu saja ada batas-batas. Batas karena kita punya keterbatasan berkaitan dengan ruang lingkup, karena mungkinlah saya sebagai gereja Katolik mau bicara kepada menasihati dengan lebih lugas kepada orang-orang yang bukan Katolik, keterbatasan biaya, dan mungkin ada banyak keterbatasan lain. Tetapi kan gereja biasanya berusaha untuk ke agama, biasanya berusaha untuk keluar, untuk bisa membuat apa yang bisa dibuatnya. Gitu kan? Ya, dengan demikian yang dibuat seperti yang tadi dikatakan oleh Pak John, jadi bisa mengedukasi, bisa memotivasi, bisa memberikan bantuan sejauh batas-batas gereja untuk bisa tetap gereja punya makna. Ya, khotbah gereja bagaimana itu dilihat, ya. Saya kira itu penting. Iya. Dan tentu saja kalau mau tarik, ya kalau berkaitan rekonsiliasi dalam hal Paskah, ya Allah lebih dahulu mengawali tentang rekonsiliasi. Dia mengawali dan menginspirasi kita. Dia tetap mau supaya dia dengan manusia, dia membenci dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa dan mau supaya orang berdosa itu selamat. Dan itulah inisiatif Allah untuk kita, dan itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita, bagi dalam kehidupan bersama kita. Nah, kira-kira bagaimana, kita sudah membahas panjang sekali tentang bagaimana Paskah bisa menjadi simbol-simbol tertentu bagi kehidupan umat beragama. Nah, bagaimana cara agar umat beragama, terutama umat Kristen, dapat terus terinspirasi dari Paskah ini, bukan hanya di saat-saat seperti ini, tapi sepanjang tahun berjalan ini, Pastor dan juga Pak. Ya, saya kira itu tadi yang saya bilang. Kalau kita beragama rutin, terjebak di dalam rutinisme, terjebak di dalam formalisme atau verbalisme, ya, itu kehidupan beragama kita akan menjadi kaku, itu beku. Sama seperti kita membangun menara gading gitu.
tidak berfungsi, dan saya kira ini berbahaya. Akibatnya setelah Paskah salib itu tidak ada lagi. Kita simpan lagi, tapi salib itu bukan cuma kita pasang, kita hidupi sehingga tidak hanya terbatas pada hanya Paskah, tetapi dia harus continue di dalam your life, you know. Dia harus dihidupi. Pastor? Iya, kalau saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hendaklah kita kembali kepada kesadaran akan cinta pertama, bahwa Allah mencintai kita dan Allah menginginkan keselamatan kita. Dan sebenarnya kesadaran bahwa Allah mencintai kita itu haruslah tuntas, supaya kemudian kita bisa jadi berkat. Jangan-jangan kita secara internal diri sendiri pun tidak merasa menjadi berkat. Kita cemburu terhadap orang, kita anggap orang lain lebih baik. Kenapa saya aktif di gereja, tetapi kenapa berkat-berkat orang yang justru pemalas yang dapat berkat? Padahal kita lupa bahwa Allah mencintai kita, dan kalau kita duduk tenang dan melihat diri kita, ada banyak berkat yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi kembali untuk kenal cinta pertama, bahwa Allah mencintai kita dan menginginkan keselamatan kita, itu menjadi sesuatu yang penting bagi setiap orang Kristen. Baik, kita sudah hampir tiba pada penghujung dialog kita saat ini. Saya ingin tanya ke Pak John sebelum kita tutup nanti. Hari ini ribuan anak-anak muda yang baru saja menerima pangkat sidi baru mengikuti perjamuan kudus pertama mereka di hari Jumat Agung ini. Nah, kira-kira sebagai sebelumnya pernah memimpin Gereja Protestan Maluku, apa kira-kira ingin disampaikan Pak John kepada anggota sidi baru ini? Ya, biasanya perjamuan kudus ya, atau apalagi ini pertama Jumat bagi Agung, mereka ya. atau ini sesuatu yang istimewa banget ya. Ini diantar oleh Mama Serani, Papa Serani, orang tua ya. Itu baik. Itu baik. Tetapi tidak cukup. Kita menjalankan sesuatu yang formalistik, yang hanya rutin, itu kurang bagus. Oleh karena itu kepada anak-anak saya yang baru saja menerima peneguhan pangkat sidi baru, mengikuti Yesus, pikul salib, menikmati panggilan, itu mesti keluar dari hati kita. Supaya tidak hanya sehari, pikul salib, besok salib diletakkan. Ya, Nana harus betul-betul sungguh-sungguh memikul salib itu, percaya kepada Tuhan dan menjadi orang-orang beriman yang sejati. Tentu ada banyak tantangan. Dan oleh karena itu Yesus mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Pak John. Nah, sebagai closing statement dari dialog kita saat ini, mungkin saat ini umat Kristen Protestan dan juga Katolik di Maluku sedang menyaksikan. Saya minta masing-masing Pastor dan juga Pak John untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan, terutama dalam menyambut Paskah. Silakan dari Pastor Ignatius duluan. Ya, terima kasih bahwa hari ini dalam Gereja Katolik kita merenungkan tentang 7 sabda Yesus, dan nanti jam 3 kita akan memperingati wafat Tuhan. Ada banyak simbol yang muncul dalam peristiwa-peristiwa ini, sabda Yesus, kata-kata Yesus, dan tindakan Yesus, bahkan pengorbanan sampai wafat. Tapi jangan kita menjadi sentimental dan hanya melihat bahwa itu apa yang Yesus lakukan. Tapi sebenarnya apa yang Yesus lakukan adalah panggilan untuk kita, supaya kita mau buat apa. Sehingga ketika kita keluar dari gereja, kita keluar dari perayaan ini, ya kita menjalankan apa yang sebenarnya Tuhan ingin dari kita. Bahwa kita juga mau berani untuk pikul salib, dan dalam konteks kita rekonsiliasi di Maluku, ya kita berani untuk berjumpa dengan saudara-saudara yang sesama Kristen atau beragaman lain, dan mari kita berlomba-lomba menjadi garam, berkat, terang bagi semua orang. Berlomba-lomba menjadi garam, terang, dan berkat bagi semua orang. Terima kasih Pastor. Berikutnya Pak John, Ya, silakan. kita merayakan Jumat Agung dan mengalami sendiri kematian Kristus. Ya, tetapi kemudian Kristus yang mati adalah Kristus yang bangkit. Kristus yang mati adalah Kristus yang bangkit, artinya kita hidup dan percaya kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan kita hidup dan mengalami sendiri kuasa kemenangan.
ya kuasa kemenangan Kristus. Dan oleh karena itu orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang Kristen yang mengalami kemenangan. Hidup di dalam era kemenangan. Kristus menang atas kuasa dosa dan maut. Kuasa apa lagi yang tidak bisa dikalahkannya? Oleh karena itu percaya kepada Kristus yang baik. Baik. Sekali lagi terima kasih Pendeta John Ruhulesin dan juga Pastor Ignatius Revo. Terima kasih sudah hadir dalam dialog Maluku Bicara di TVRI Maluku. Semoga Tuhan memberkati. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk TVRI dan juga pemirsa. Baik, terima kasih. Selamat Paskah. Ya, selamat. Selamat menyambut Paskah Kristus bagi seluruh umat Kristiani yang ada di Provinsi Maluku. Terima kasih sudah menyaksikan Maluku Bicara. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya.